Anastasia Yosefa Ayu Paru, mahasiswi semester 7, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan daerah dengan topik manajemen kemitraan pemerintah daerah. Kemitraan pemerintah daerah terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, kemitraan pemerintah daerah menghemat APBD, yang kedua, pola kemitraan pemerintah daerah, yang ketiga, kemitraan pemerintah dan new public management, dan yang keempat, bentuk-bentuk kemitraan. Baik, yang pertama, kemitraan pemerintah daerah menghemat APBD. Kemitraan pemerintah daerah atau Local Government Partnership merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah, sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Kemitraan pemerintah daerah ini juga memiliki makna strategis sebagai upaya menghemat APBD di satu sisi, tetapi di sisi lain daerah mampu melakukan akselerasi pembangunan. Yang kedua, pola kemitraan pemerintah daerah. Kemitraan pemerintah swasta merupakan suatu model kemitraan yang didasarkan pada kerangka penyedia terbaik atau best sourcing. Dengan kerangka best sourcing tersebut, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam memberikan pelayanan publik tertentu, yang mana hal itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan memberikan win-win solution yang baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Yang ketiga, kemitraan pemerintah dan new public management. Salah satu doktrin new public management menyatakan organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar untuk menciptakan persaingan di lingkungan internalnya. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik tersebut adalah untuk menghemat biaya dan meningkatkan kualitas. Yang keempat, bentuk-bentuk kemitraan. Bentuk-bentuk kemitraan terdiri dari 10 bentuk, yaitu yang pertama, operasi pemeliharaan. Kemitraan bentuk operasi pemeliharaan merupakan kontrak pemerintah daerah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas pelayanan publik. Kemitraan bentuk ini dapat dilakukan pada fasilitas layanan publik umum seperti air, pengelolaan limbah, pemeliharaan jalan, area parkir, dan beberapa fasilitas rekreasi umum. Bentuk yang kedua, desain bangun. Kemitraan bentuk desain bangun merupakan kontrak pemeliharaan daerah dan swasta untuk melakukan desain dan membangun fasilitas sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan Pemda. Ketika suatu fasilitas layanan telah jadi, fasilitas tersebut menjadi milik pemerintah daerah. Kemitraan bentuk ini dapat dilakukan pada hampir seluruh penyediaan infrastruktur publik seperti penyediaan jalan, air, pengolahan limbah, kolam renang, dan beberapa infrastruktur publik lainnya. Bentuk yang ketiga, operasi jenis turnkey. Kemitraan bentuk turnkey operation merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta, yang dalam hal ini pemerintah daerah mendanai proyek, sementara partner swasta melakukan desain, konstruksi, dan operasi fasilitas publik untuk jangka waktu tertentu. Fasilitas yang dapat digunakan dalam sistem ini antara lain air bersih, kolam renang, padang golf, dan pembangunan gedung. Bentuk yang keempat, wrap around edition. Kemitraan bentuk wrap around edition merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta, yang dalam hal ini partner swasta mendanai dan membangun tambahan fasilitas publik yang tersedia. Kemitraan jenis ini dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik termasuk jalan, air bersih, pengelolaan limbah, dan lain sebagainya.
Bentuk yang kelima, sewa beli. Sewa beli merupakan jenis kemitraan yang dalam hal ini pemerintah daerah melakukan kontrak kepada partner swasta untuk melakukan desain, pembiayaan, dan membangun fasilitas. Sewa beli dapat digunakan untuk pembangunan modal seperti gedung, armada kendaraan, air bersih, dan penyedia fasilitas komputer. Bentuk yang keenam, privatisasi temporer. Privatisasi temporer merupakan transfer kepemilikan fasilitas publik kepada partner swasta yang melakukan peningkatan dan ekspansi terhadap fasilitas yang tersedia. Model kemitraan ini dapat diaplikasikan pada infrastruktur dan fasilitas publik lainnya seperti jalan, pengelolaan limbah, fasilitas parkir gedung, pemerintah, dan sebagainya. Bentuk yang ketujuh, sewa beli bangun operasi. Sewa beli bangun operasi adalah jenis kemitraan yang dalam hal ini partner swasta menyewa dan atau membeli fasilitas dari Pemda, melakukan ekspansi, modernisasi, kemudian mengoperasikan fasilitas berdasarkan kontrak. Model kemitraan ini juga dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk jalan, pengelolaan limbah, air bersih, bandar udara, fasilitas rekreasi, gedung pemerintah, dan sebagainya. Bentuk yang kedelapan, bangun transfer operasi. Bangun transfer operasi merupakan model kemitraan pemerintah dengan swasta yang mana pemerintah daerah melakukan kontrak dengan partner swasta untuk membiayai dan membangun sebuah fasilitas atau infrastruktur. Kemitraan bentuk bangun transfer operasi ini dapat diaplikasikan pada sebagian besar infrastruktur seperti jalan, air bersih, pengelolaan limbah, air bersih, fasilitas parkir, gedung Pemda, bandar udara, dan kolam renang. Bentuk yang kesembilan, bangun milik operasi transfer. Bangun milik operasi transfer merupakan bentuk kemitraan yang dalam hal ini pihak swasta mendapatkan waralaba eksklusif untuk pembiayaan pembangunan, operasi, peralatan, pengaturan, dan pengumpulan bayaran dalam periode yang tetap sebagai kompensasi investasinya. Kemitraan jenis ini juga dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik. Bentuk yang ke-10, bangun milik operasi. Bangun milik operasi merupakan jenis kemitraan berupa transfer kepemilikan dan tanggung jawab fasilitas publik yang dalam hal ini Pemda melakukan kontrak dengan partner swasta untuk membangun dan memiliki kemudian mengoperasikan fasilitas baru. Partner swasta juga membiayai pelaksanaan proyek. Kemitraan jenis ini juga dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik. Sekian materi presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan.